Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asvina Nurul Amalina dengan NIM 21203064. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 3 kelas 8 MTS dengan judul I'adatul Mardah. Sekarang kita akan mempelajari tentang al-mufradat atau kosakata. Oh ya, sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Kaifa halukum jami'an? Oke, saya harap kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat serta panjang umur. Untuk anak-anak yang sebelumnya sudah mempelajari bab sebelumnya, di bab 2, apa kalian masih ingat kita membahas tentang apa? Oke, benar ya, kita membahas tentang al-mihnah atau profesi. Selanjutnya kita sekarang akan mempelajari tentang bab i'adatul mardah. Nah, di sini sekarang kita akan masuk pada sesi al-mufradat. Oke. Sekarang bisa dilihat materinya ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Kita baca setiap kalimat kita baca 3 kali beserta artinya. Dari awal hingga akhir. Dimulai dari sekarang. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita akan mengingat tentang sebelumnya kita menghafal dulu. Saya beri waktu 15 menit untuk kita menghafal bersama ya tentang al-mufradat di bab i'adatul mardah. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu artinya i'adatul mardah? I'adatul mardah itu artinya menjenguk orang sakit. Nah, di sini kita akan membahas tentang betapa pentingnya kesehatan. Jadi kita juga harus peduli kepada orang sakit ya, kita harus menjaga dan kita menyebutnya. Oke, waktu menghafal sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan masuk pada fase mengingat. Oke, bisa dilihat di gambar. Ada ini, saya mulai ya. Gambar apa ini? Sudah kalian pasti tahu ya, ini gambar apa? Dokter, iya benar. Mal-lughah al-arabiyyah hadhihi surah. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya dokter? Siapa yang tahu? Sebut bahasa Arabnya. Oke, benar. Al-tabibu. Gambar selanjutnya. Siapa yang tahu? Benar sekali. Al-mumarridu. Perawat. Selanjutnya. Gambar apa ini? Benar sekali. Ad-dawa'u. Apa artinya ad-dawa'u? Obat. Benar sekali. Selanjutnya ini gambar apa? Rumah sakit. Ya, benar, rumah sakit. Kemudian bahasa Arabnya apa? Al-mustasfa. Oke, al-mustasfa artinya rumah sakit. Selanjutnya, apa yang dilakukan perawat pada pasien ini? Kegiatan apa yang perawat lakukan? Apa? Memeriksa, benar sekali. Bahasa Arabnya memeriksa apa? Fahaso. Oke, fahaso fi'il madhi, kemudian ya hasu fi'il mudhari. Gambar apa ini selanjutnya? Gambar orang minum. Bahasa Arabnya orang minum. Bahasa Arabnya minum apa? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu. Oke, minum. Syariba yashrabu. Ada yang belum hafal ya? Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, oh, dia ini kira-kira menderita sakit apa ya? Dia memakai syal, memakai topi, ya. Ada temperatur di mulutnya. Apa itu? Sakit apa? Demam. Nih, bahasa Arabnya demam apa? Al-humma, benar sekali. Selanjutnya, dia mengalami sakit apa? Memegang kepala dia, ya. Apa? Ada yang masih ingat di hafalannya? Sudaun, benar sekali. Baik, sekarang setelah kita mempelajari beberapa kosakata tadi, sekarang kita akan lanjut membahas tentang struktur kalimat. Kalimat apa? Yaitu kalimat al-fi'lul madhi wal jumlah fi'liyah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang apa itu fi'il madhi dan apa itu jumlah fi'liyah. Dan sebelumnya untuk awal mula, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kalimat fi'il? Apa kalian tahu? Oke, jadi kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan tentang pekerjaan.
Jadi segala macam bentuk pekerjaan, segala bentuk macam aktivitas itu termasuk kalimat fi'il. Contoh dalam bahasa Indonesia, sedang melihat. Nah, melihat itu termasuk kalimat fi'il. Membaca kalimat fi'il, kata kerja. Kemudian kita berjalan, berlari, memasak, tidur, mengobrol, dan segala aktivitas yang kita lakukan itu termasuk kalimat fi'il atau kata kerja. Jadi kalimat fi'il adalah kata kerja. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas apa itu fi'il madhi. Ada yang tahu apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah, kalau fi'il tadi kan menunjukkan kata kerja. Kalau madhi apa? Masa lampau. Ya. Fi'il madhi jadi yaitu merupakan kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan. Lebih tepatnya pada masa lampau atau masa lalu ya. Jadi sudah terlaksana, kalian sudah melaksanakan kegiatan tersebut, kalian sudah melakukan aktivitas tersebut, kalian sudah melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya, coba kita kalimat melihat. Ada yang tahu bahasa Arabnya melihat apa? Nadhara. Oke. Nadhara artinya melihat. Jadi ketika menjadi fi'il madhi, nadhara itu artinya telah melihat. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya juga membahas tentang fi'il mudhari. Kira-kira ada yang tahu apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja atau pekerjaan yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Oke. Jadi kegiatan atau aktivitas yang sedang kalian kerjakan masih berlangsung, belum terlaksana. Jadi kalimat fi'il mudhari itu pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, seperti itu. Dalam bentuk bahasa Arab, contohnya tadi kita memakai contoh nadhara, lihat ya. Jadi untuk bahasa Arabnya di fi'il mudhari, nadhara menjadi apa? Yanzuru. Oke. Nadhara yanzuru. Selanjutnya kita akan mencoba melihat beberapa contoh kalimat lain perubahan dari fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari. Yang pertama ada dhahaba. Ketika menjadi fi'il mudhari, kalimatnya jadi yadhabu. Jadi dhahaba yadhabu. Kemudian ada roja'a, fi'il mudhari'nya yarji'u. Kemudian ada kalimat lagi. Oh ya, roja'a ada yang tahu artinya apa? Roja'a artinya kembali. Kalau dhahaba yadhabu artinya apa? Pergi. Oke saja. Dakhala. Artinya apa dakhala? Masuk. Oke, masuk. Dan fi'il mudhari dakhala menjadi apa? Yadkhulu. Yadkhulu. Sorry. Ya. Selanjutnya kharaja. Kharaja artinya apa? Kharaja keluar. Raja itu artinya pulang. Kemudian ada kharaja artinya keluar. Bisa dicatat kalau ada yang mau mengingat-ingat ya. Kemudian kataba artinya apa? Kataba menulis. Benar sekali. Kemudian syariba. Oh ya, kataba bentuk mudhari'nya jatuh. Syariba yashrabu, minum. Akala yakulu artinya makan, telah makan dan sedang makan. Dan dari mulai dhahaba sampai syariba yashrabu, dhahaba yadhabu yang sudah saya sebutkan tadi, dhahaba yang 3 huruf itu fi'il madhi yang artinya telah dikerjakan, kemudian yang sudah berubah menjadi fi'il mudhari sudah terdiri menjadi 4 huruf itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nanti tergantung kalian menggunakan kalimatnya mau mengucapkan kalimat sedang melakukan atau akan melakukan pekerjaan seperti itu. Lanjut ada wasala yasilu. Artinya apa? Ada yang tahu? Wasala membasuh atau mencuci ya. Dhabaha yadhabahu. Artinya apa? Memasak. Oke. La'iba yal'abu. Bermain. Benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlah fi'liyah. Oke. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang pasti dimulai oleh kalimat fi'il. Apa tadi kalimat fi'il? Kata kerja. Jadi kalimat yang dimulai menggunakan kata atau kalimat fa'il yang tersusun minimal dari 2 kalimat atau 2 kata dalam bahasa Indonesia ya. Contoh langsung kita masuk. Contoh ada fahasa at-tabibu al-maridha. Fahasa ini termasuk fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Terdiri dari 3 huruf. Dia termasuk fi'il madhi. Fahasa at-tabibu al-maridha. Artinya dokter telah memeriksa pasien atau orang yang sakit. Oke, perlu kita ketahui dalam struktur sendiri. Strukturnya jumlah fi'liyah. Ada yang tahu seperti apa strukturnya? Oke, sekarang kita akan bahas. Dalam jumlah fi'liyah, urutan cara menyusun kalimatnya. Yang pertama pasti fi'il terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, pasti ada fa'il. Pasti jatuh setelah fi'il dia. Apa itu fa'il? Ada yang tahu? Pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Oke ya. Selanjutnya ada maf'ul bih di urutan ketiga. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah barang yang dikenai pekerjaan. Oke. Secara untuk memahami lebih mudah, saya akan memberikan contoh dengan bahasa Indonesia susunannya. Akan tetapi di dalam bahasa Indonesia, orang yang melakukan itu pasti di awal kalimat, disebut di awal kalimat. Kemudian baru fi'ilnya atau kata kerja. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, fi'il itu termasuk apa? Predikat. Benar ya, predikat. Kemudian ada fa'il, pelaku, itu dari dalam Indonesia bisa disebut dengan subjek. Oke, benar sekali, subjek. Kemudian maf'ul bih bisa kita sebut dengan objek. Bisa diingat-ingat ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, susunannya itu ada fi'il, fa'il yang kedua, kemudian yang ketiga ada maf'ul bih. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu subjek, predikat atau predikat ya, kemudian ada objek di urutan ketiga. Jadi dalam bahasa Indonesia itu SPO. Kalau di dalam bahasa Arab fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Contoh, syariba al-maridu ad-dawa'a. Syariba ini termasuk kalimat fi'il. Kemudian al-maridu ini dia fa'il atau orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian ada ad-dawa'a yaitu maf'ul bih atau objek yang dikenai pekerjaan. Di sini syariba al-maridu. Al-maridu ini melakukan kegiatan yang namanya minum. Kemudian apa yang diminum agar menjadi kalimat yang memahamkan? Jadi dia memerlukan maf'ul bih atau objek ya. Jadi dia meminum apa? Ad-dawa'ah, obat, karena dia sedang sakit ya. Bisa dipahami? Oke, kalau di dalam bahasa Indonesia, pasien sebagai subjek telah minum termasuk predikat. Kemudian obatnya tadi itu menjadi objek ya. Bisa dipahami? Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan bentuk fi'il madhi ketika disambung dengan isim dhamir atau kata ganti. Bisa dilihat di lembar materinya ya. Di sini ada di kolom paling kanan terdapat isim dhamir dari nomor 1 sampai 14. Bisa dibaca ya. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Bisa diartikan terlebih dahulu. Untuk huwa ini untuk subjek orang ketiga. Huwa humahum, dia atau orang ketiga. Jadi dia termasuk orang ketiga karena apa? Karena dia itu tidak ada di antara orang satu dan orang dua, yaitu orang yang sedang diajak bicara. Dia sedang membahas tentang orang lain. Bisa dipahami? Oke, seperti itu ya. Huwa humahum untuk orang ketiga laki-laki atau dia laki-laki. Kemudian hiya humahunna untuk dia orang ketiga perempuan. Kemudian ada anta antuma antum, orang kedua. Ini orang disebut orang kedua karena dia termasuk orang yang diajak bicara. Jadi saya mengajak bicara kalian, kalian jadi orang kedua. Ya, enggak dia. Oke, selanjutnya ada untuk anta antuma antum, orang kedua laki-laki. Kemudian ada anti antuma antunna, artinya orang ketiga atau kamu perempuan. Ana, saya, orang yang mengajak bicara. Kemudian nahnu ada kita. Kita, orang pertama, bisa jadi orang pertama. Selanjutnya untuk arti huwa humahum. Huwa untuk dia orang laki-laki satu, huma dia orang laki-laki dua, dan hum untuk dia laki-laki banyak, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada hiya dia perempuan satu, huma dia perempuan 2, dan hunna dia perempuan banyak atau lebih dari 2, 3 atau lebih. Kemudian ada anta, kamu laki-laki satu, antuma kamu laki-laki 2, antum kamu laki-laki banyak. Kemudian ada anti, kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan 2, dan antuna kamu perempuan banyak, 2 atau lebih. Lebih dari 2 maksudnya ya, maaf saya salah. Antuna artinya kamu perempuan lebih dari 2, 3 ke atas. Oke. Kemudian saya ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, muannas dan mudzakkar. Muannas untuk perempuan, mudzakkar laki-laki. Ana, saya, nahnu, kita juga seperti ana. Kalimat nahnu seperti ana karena dia juga bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang kita lanjut mengenai perubahan bentuk kalimat fi'il madhi menggunakan jika disambung dengan kata ganti. Yang pertama, menggunakan kata ganti dia. Kita memakai contoh kalimat dhahaba ya. Di dalam kalimat dhahaba ini ketika kata gantinya huwa, apa ciri atau perubahan tanda akhirnya? Tambahan huruf maksudnya. Bisa dilihat di kolom, itu apa? Tidak ada. Oke, benar ya, tidak ada. Jadi ketika dia laki-laki satu itu tidak mempunyai perubahan ciri di akhir kalimatnya karena memang sudah seperti itu bentuknya, tidak ada perubahan. Kemudian lanjut, huma itu apa ciri atau tambahannya?
alif, benar sekali alif. Jadi dia panjang untuk huma, dia laki-laki dua. Dahaba seperti itu. Kemudian hum tanda atau ciri tambahannya apa? Wawu dan alif. Huruf terakhir kan ada 3 huruf tadi, dahaba. Baknya ini disukun, kemudian digandeng dengan wawu, kemudian ditambahin alif. Jadi cara bacanya dahabu. Selanjutnya ya. Ya, dia perempuan satu. Apa ciri tambahannya? Tak sukun. Tak disukun. Jadi dia dahaba kemudian ditambahi tak sukun. Jadi dahabat. Selanjutnya huma. Huma untuk dia laki-laki tambahan hurufnya yaitu tak dan ditambahi alif jadi panjang. Dan huruf akhirnya disukun. Jadi dahabata. Selanjutnya ada hunna. Hunna ini apa tadi artinya? Dia perempuan lebih dari 2 banyak ya. Jadi dia itu tanda akhirnya disukun, kemudian ada nun fathah pendek. Dahabana. Antah menjadi dahabata. Huruf sebelum akhir disukun, kemudian ditambahi tak berharokat fathah. Kemudian ada antuma menjadi dahabatuma. Huruf akhirnya disukun dan ditambahi tuma. Dan seterusnya antum, dahabatum, anti, dahabati. Antumanya anti sama dengan antumanya anta, dahabatuma. Kemudian antunna menjadi dahabatunna. Ana, dahabatu. Huruf akhirnya disukun kemudian ditambahi tak bertuma. Nahnu menjadi dahabana. Nanya panjang, huruf akhirnya disukun kemudian nunnya berfathah panjang. Beda ya dengan yang hunna tadi. Hunna nunnya pendek, cara bacanya dahabana. Kalau nahnu panjang 1 alif atau 2 harokat, cara bacanya dahabana. Bisa dipahami? Bisa dilihat ulang lagi kalau masih belum paham. Oke, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang hal yang perlu kalian ingat. Di sini ada catatan. Yang pertama yaitu bentuk fi'il pasti mengawali jumlah fi'liyah itu harus sesuai dengan fa'ilnya. Dari sisi jenis mudzakkar atau muannasnya, dari sisi laki-laki atau perempuannya. Jadi, kalau fi'ilnya mudzakkar, maka fa'ilnya mudzakkar. Dan jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Ya, seperti itu ya, harus sesuai bergandengan. Contoh, di sini ada qara'at Aisyah tuh. Di sini Aisyah yang melakukan pekerjaan. Jadi di sini Aisyah itu perempuan, maka fi'ilnya menggunakan qara'at atau dia perempuan. Hiya. Di sini menyimpan dhamir hiya ya. Qara'at Aisyah tuh membaca apa Aisyah? Al-Qur'an, membaca Quran. Qara'at fi'il, Aisyah itu fa'il, kemudian Al-Qur'an maf'ul bih. Jika mudzakkar ini contohnya qara'a Ibrahimu Al-Qur'an. Jadi qara'a asli, tidak ada tambahan akhirnya. Huruf fi'il madinya tidak ada tanda atau ciri perubahannya karena dia termasuk dhamir 2, dia laki-laki 1. Dan catatan yang kedua yaitu sedangkan jika dari sisi adat atau bilangan segi 1, 2 atau banyaknya orang, fi'il yang mengawali jumlah fi'liyah itu tetap dalam keadaan mufrad atau 1, tidak menjadi musannah atau jamak. Jika fa'ilnya musannah atau jamak, musannah itu artinya 2, kemudian jamak itu lebih dari 2. Seperti contoh, ini ada contoh Ishtarat Khadijah ad-dawa'ah. Khadijah ini 1 orang perempuan ya? Iya. Berarti fi'ilnya menggunakan ishtarat. Dan di sini maf'ul bihnya menggunakan ad-dawa'ah atau obat. Selanjutnya, contoh yang musanna. Ketika fa'ilnya musanna atau 2 orang, pelakunya 2 orang, pelaku pekerjaan. Ada kalimat syariba al-maridhani ad-dawa'ah. Jadi 2 orang yang sedang sakit atau 2 orang pasien ini sedang meminum obat. 2 orang sakit ini meminum obat. Jadi bentuknya itu tetap syariba, tidak berubah menjadi syariba gitu, tidak. Tetap syariba al-maridhani. Seperti itu ya. Kemudian yang jamak atau banyak lebih dari 2 orang, contohnya seperti ini. Zara Abdullabu al-maridha fil mustashfa. Murid-murid atau para siswa telah mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit. Jadi at-tullab ini termasuk kalimat jamak, artinya murid-murid atau beberapa murid, lebih dari 2 murid. Dia ini telah mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit. Jadi kata at-tullab ini kan berarti bisa jamak ya, menggunakan hum. Dia laki-laki banyak atau iya, at-tullabu dia laki-laki banyak, hum enggak hunna, karena di sini at-tullabu bukan at-tullab. Dia menggunakan dhamir hum. Jadi kalimat zarohnya mengunjungi ini enggak menjadi zaroh, zaru, enggak zaru, humnya ini enggak menggunakan itu, tapi ini kata tunggal, dia laki-laki 1 menggunakan itu walaupun fa'ilnya banyak. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke. Bisa dipahami ya, kita tadi mempelajari tentang apa?
benar, kalimat fi'il madi wal jumlah fi'liyah. Oke, kan masih ingat apa tadi kalimat fi'il? Kata kerja, benar sekali, kata kerja. Kemudian fi'il madi, pekerjaan yang dilakukan, yang telah dilakukan di masa lampau. Kalau fi'il mudhari, pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Benar sekali, 100 buat kalian. Kemudian fi'il, kemudian jumlah fi'liyah, susunan yang terdiri dari apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih, atau subjek, predikat, objek. Setidaknya harus terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau sudah cukup seperti dhahaba, Imron sedang pergi, itu sudah cukup. Kemudian ditambah keterangan ilal madrasah seumpama dhahaba Imron ilal madrasah, sudah menjadi kalimat. Sebenarnya ya, sekian penjelasan dari saya, bisa dipahami. Kalau kalian mau bertanya kurang paham, bisa komentar di kolom komentar. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tepatnya saya dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.